Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang Kitabus Shalah, kitab tentang salat, dan kita telah sampai pada qadha'ul fawaid, mengqadha salat-salat yang terlewat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memerintahkan kepada orang yang terlewat dari mengerjakan salat, terutama apabila disebabkan karena lupa atau tertidur. Nabi bersabda, "Man nasiya salatan aw nama anha." Barang siapa yang terlupa dari mengerjakan salat atau tertidur darinya, fa kaffaratuha an yusalliyaha idza dzakaraha. Maka kafarahnya adalah mengerjakan salat itu atau mengqadha'nya. Idza dzakaraha, kapan ia ingat ya pelaksanaannya. Maka salat yang semestinya dilakukan adaan, yaitu dilaksanakan pada waktunya, itu dikerjakan pada waktu qadha'an, yaitu pada waktu qadha', yaitu dengan bentuk qadha'. Dan ini yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini baru dua, yaitu seorang yang tertidur dan yang lupa dari mengakhirkan sholat sampai terlewat waktunya. Sengaja mengakhirkan sholat sampai terlewat waktunya. Apakah dia juga diberikan kesempatan untuk mengqadha apa yang sudah terlewat? Ataukah dia tidak mendapatkan kesempatan untuk mengqadha dan membayar kesalahannya? Maka itu yang akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Hal yaqdi man taraka salata amdan hatta kharaja waqtuha. Apakah orang yang meninggalkan salat dengan sengaja itu sampai keluar dari waktunya, orang ini boleh mengqadha salatnya? Maka dibawakanlah perkataan dari Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala dalam Muhalla jilid yang kedua halaman 235. Inna Allah ta'ala ja'ala likulli salatin fardun waqtan, likulli salati fardin waqtan mahdudah tarfain. Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya telah menjadikan bagi setiap salat wajib itu waktu-waktu yang terbatas. Tarfain, dua ujung. Ada awalnya, ada apanya? Akhirnya. Yadkhulu fi hini mahdudin wa yabtulu fi waqtin mahdud. Maka masuk pada waktu yang ditentukan dan batal pada waktu yang ditentukan. Artinya ketika sudah lewat dari waktu yang tadi ditentukan, maka batallah salat seseorang, atau istilahnya habislah waktunya. Fala farqa baina man shallaha qabla waqtiha wa baina man shallaha ba'da waqtiha. Sehingga dengan demikian enggak ada bedanya dong kalau orang yang mengerjakan pada waktunya dengan di luar waktunya. Ya. Jadi kalau salat, orang yang meninggalkan salat itu bisa dikerjakan di awal waktunya ataupun di luar waktunya, di dalam waktunya ataupun di luar waktunya, lalu nggak ada bedanya dong. Ya, tidak ada bedanya dong antara orang yang salat adaan dengan yang salat apa? Qadha'an. Lianna kilaihi masalatun shalla fi ghairi waqt. Baik, sebentar ya. Fala farqa baina man shallaha qabla waqtiha. Ini yang kita bahas adalah apa? Maka tidak ada beda antara orang yang salat sebelum waktunya dengan sesudah waktunya.
sebelum waktunya. Jadi bukan pada waktu masuk. Ketika waktunya sudah masuk, maka sholatnya sah seperti biasa. Yang dikatakan oleh musannif di sini adalah sehingga tidak ada bedanya orang yang mengerjakan sebelum waktunya dengan sesudah waktunya. Kedua-duanya sholat tidak pada waktunya. Paham ya? Li'anna kilaihima shalla fi ghairil waqt. Kedua-duanya sholat di luar waktunya. Wa aidan fa innal qadha ijabun syar'iyyun. Kemudian namanya qadha itu adalah kewajiban syar'i. Wasyar'u la yajuzu li ghairillah ta'ala. Dan namanya perkara yang syara' itu tidak boleh ditetapkan selain oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pensyariat. Ala lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan lisan Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Walau kana al-qadha wajiban 'ala al-'amidi. Seandainya qadha itu adalah wajib bagi orang yang sengaja meninggalkan salat, ya, litarkis shalah hatta yakhruj waqtaha, sampai keluar dari waktunya, lamma aghfalallahu ta'ala wala rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu Allah dan Rasulnya tidak akan lengah, lena menyebutkan hukum tentang mereka. Ya. Wala rasuluh, tidak pula Rasulnya. Pasti Nabi akan menyebutkan, adapun orang yang dengan sengaja meninggalkan salat, maka dia harus mengqadha'nya. Tapi kan tidak ada tuh hadisnya. Nabi tidak memerintahkan untuk mengqadha' salat kecuali siapa tadi? Orang yang lupa ataupun tertidur. Dan Allah tidak lena, ya. Wa ma kana rabbuka nasiya. Tidaklah Rabbmu itu lupa. Allah Subhanahu wa taala senantiasa tahu dan faham dan mengerti apa yang terjadi pada hambanya. Seandainya qadha itu disyariatkan bagi mereka yang meninggalkan salat karena sengaja, pasti Allah akan menyebutkan apa? Melalui lisan Rasulnya, yaitu dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala nasiyahu, keduanya juga tidak lupa, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi ingat, pasti Nabi pun akan bertanya kepada Allah, seperti ketika Nabi bertanya, ditanya tentang sesuatu, Nabi menunggu wahyu untuk datang. Ketika di dalam masalah darah haid, yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang darah haid dan kamu menunggu wahyu. Maka turunlah ayat menerangkan tentang darah haid. Qul huwa adam fa'tazilun nisaa fil mahid. Yas'alunaka 'anil syahril haram. Mereka bertanya tentang bulan-bulan haram. Maka turunlah ayat. Kalau mereka bertanya ataupun Nabi SAW menginginkan jawabannya, pasti Allah akan menjawabnya di dalam menurunkan Al-Quran ataupun wahyunya melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau kana al-qadha wajiban 'ala al-'amidi litarkis shalah hatta yakhruj waqtaha lamma aghfara Allah ta'ala wa rasulullah wa la nasiyahu wa la ta'ammudan inayatuna bitarki bayani, dan tidak pula sengaja tidak menjelaskannya, ya, karena semuanya sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala hukumnya dalam Al-Qur'an, dan semuanya sudah dijelaskan hukumnya dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika Nabi berada di gunung di Arafah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar dan mengatakan, "Ishhadu anni qad ballaghtu." Saksikanlah bahwa aku telah menyampaikan semuanya. Maka tidak ada yang disembunyikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sudah dijelaskan. Para sahabat mengatakan, "Syahidun ala syahidna." Kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan semuanya. Ya, Allah berfirman, "Wa ma kana rabbuka nasiya," dan tidak Allah itu lupa. Wa kullu syari'ah lam ya'ti bihal Qur'an was sunnah fahiya batil. Maka setiap syariah yang tidak datang dengannya Al-Qur'an ataupun sunnah, maka dia adalah batal. Seakan-akan Ibn Hazm di sini ingin mengatakan bahwa
qadha'ul fawat, bagi orang yang meninggalkannya karena ta'ammud dan sengaja adalah tidak disyariatkan. Ya, ringkas dari perkataan beliau bahwa orang-orang yang meninggalkan sholat sengaja, mengakhir-akhirkannya sampai keluar waktunya, maka dia tidak berhak mengerjakannya di luar waktunya. Sudah. Jadi gimana? Ya sudah, nggak ada kafarahnya. Dosa, ya dosa. Bisa dibayar? Nggak bisa dibayar. Karena nggak ada keterangannya lah dalam Al-Quran wala dalam sunnah Nabi SAW. Adapun para ulama yang lain yang membolehkan qadha bagi mereka, berarti mereka ini menggunakan qiyas kepada orang yang tertidur atau yang lupa. Ya. Nah, qiyas itu ada yang qiyas syabah, qiyas yang serupa, qiyas yang sahih. Karena ada keserupaan di antara dua kasus, maka bisa dikiaskan. Ada yang berbeda. Ketika sesuatu itu berbeda, maka tidak bisa dikiaskan. Nah, menurut Ibnu Hazm, di sini tidak sama antara orang yang meninggalkan sholat karena sengaja dengan orang yang meninggalkan sholat karena tertidur atau lupa. Ketika berbeda, maka tidak bisa dikiaskan. Perbedaannya dalam kasus-kasus umpamanya khamr yang terbuat dari selain anggur dikiaskan kepada khamr yang terbuat dari anggur, bisa, karena memiliki kesamaan illah, yang mana illahnya, sebabnya adalah sukr, yaitu memabukkan. Jadi kias itu juga ada syarat-syaratnya. Menurut Ibnu Hazm berarti qadha orang yang meninggalkan sholat karena sengaja di sini tidak bisa dikiaskan kepada orang yang meninggalkan sholat karena tertidur ataupun lupa. Ya. Taib, ini pendapat yang beliau pilih. Ini pendapat yang beliau pilih karena beliau hanya menukil satu pendapat. Seperti biasa ya, di sini dalam kitab Al-Wajiz beliau tidak menyebutkan khilaf karena memang ini kitab basic sekali. Ya. Kitab basic, kitab yang dasar. Beliau hanya menyebutkan satu qaul. Terkadang kalau menyebutkan dua pendapat, maka itu hanya sekilas saja. Ya. Al-awqat allati nuhiya 'anis salati fiha, waktu-waktu yang dilarang untuk mengerjakan salat di dalamnya. Ya, di sana ternyata ada waktu-waktu yang dilarang untuk mengerjakan salat. Dan yang dimaksud larangan ini adalah larangan ibadah-ibadah yang tidak memiliki sebab. Jadi yang dimaksud adalah salat-salat apa? Salat-salat mutlak namanya. Dan salat mutlak itu artinya salat yang ya begitu kita ingin salat. Nah, itu namanya salat mutlak. Ya. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu dia berkata, 3 sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihinna. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mengerjakan salat di dalamnya 3 waktu. Ya, subhanallah, ini dalam sunnah Nabi SAW ternyata begini. Nabi menyebutkan bilangan dalam penyampaiannya. Dan ini akan memudahkan seseorang untuk menghafal. Bayangkan kalau seandainya Nabi hanya menyebutkan satu persatu, atau sahabi di sini menyampaikan sabda Nabi SAW satu persatu, akan lebih sulit untuk mengingatnya. Tapi ketika mengatakan salasu sa'atin, 3 waktu, maka ini akan menancap di dalam di dalam hati seseorang dan dia bisa menghafalkannya dengan mudah. An-naqbura fihinna mautan. Tidak hanya salat yang dilarang dikerjakan pada 3 waktu itu, termasuk penguburan jenazah. Ya, hendaknya tidak dikerjakan pada salah satu dari 3 waktu itu. Yang pertama, hina tatlu'i syams bazighah hatta tartafi'. Ketika terbitnya matahari, ya, muncul matahari sampai meninggi, tingginya setinggi tombak. Nah, kalau sudah tinggi tombak, baru boleh mengerjakan sholat. Ya, masuk dalam kategori sholat duha.
Demikian pula boleh mengubur jenazah. Jadi kalau mengubur jenazah jangan ba'da subuh. Ya, jangan ba'da subuh. Maksudnya bukan habis subuh persis ya, artinya setelah syuruk, setelah matahari terbit, jangan. Kalau memang jenazah itu akan dimakamkan pagi, ya, silahkan menunggu sampai lewat matahari sudah mulai tinggi, ya. Jangan jam 5:30 umpamanya atau jam 6, jangan. Tunggu agak tinggi, jam 7 gitu. Ya, sampai sudah tinggi baru mengerjakan salat atau mengubur jenazah. Taib, wa hina yaqum, yang kedua, wa hina yaqum qa'imut tahirah hatta tamilu syams. Yang kedua adalah ketika matahari tepat di tengah, yaitu pada jam 12 biasanya, ya. Tapi kalau kali ini salatnya jam 11:30, 12 lewat berapa? 11 lewat berapa? Nah, 11:39 kan? Berarti ya 11:15 atau 11:20. Ketika memang betul-betul tidak ada bayangan kemana? Tidak ada bayangan ke utara, maaf, bukan ada. Tidak ada bayangan ke timur ataupun ke barat. Bukan bayangan yang di utara ataupun selatan. Karena posisi matahari kan terkadang di utara, terkadang di selatan. Ya. Maka bukan bayangan yang ada di utara dan selatan, tapi bayangan yang ada di timur ataupun barat. Jadi betul-betul ketika matahari di tengah kita, ya, sehingga tidak ada lagi bayangan di timur ataupun di barat, yaitu kira-kira 11:04 atau 11:20, maka itu dilarang waktu-waktu itu untuk mengerjakan salat mutlak. Ya, kalau antum masuk masjid umpamanya, kemudian antum sholat tahiyatul masjid. Setelah sholat tahiyatul masjid, antum ingin, saya pengen sholat lagi, belum adzan kan? Maka di situ dilarang bagi antum untuk mengerjakan sholat. Ya, lu kenapa tahiyatul masjid boleh, yang lain nggak boleh? Karena tahiyatul masjid itu adalah ibadah-ibadah yang memiliki sebab. Ya, yang dilarang di sini adalah ibadah yang tidak memiliki sebab atau disebut dengan ibadah apa? Sholat mutlak. Baik, Ustaz lanjutkan. Kemudian yang ketiga, wahina tadhayyaf asy-syams. Tamil maksudnya condong, ya. Hina tadhayyaf asy-syams lil ghurubi hatta taghrub. Ketika matahari sudah mulai condong ke barat sampai tenggelam. Matahari sudah hampir tenggelam sampai betul-betul tenggelam. Ya, ini mungkin katakanlah jam 5:15 atau jam 5:15 lah ya, kurang lebih ya. Sampai betul-betul tenggelam jam 5:40 umpamanya begitu. Ya, pada waktu itu jangan, kita dilarang untuk mengerjakan salat pada waktu itu. Taib. Waqad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'illatan nahi 'anis salati fi hadhihi al-awqat biqaulih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sebab kenapa beliau melarang dari mengerjakan salat pada waktu-waktu ini dengan perkataannya kepada Amr bin Abasah, "Shalli salatas subh." Salatlah kamu salat subuh. "Tsumma aqsir 'anis salati hatta tatlu'a syams hatta tartafi'." Tsumma, kemudian batasi dari salat. Maksudnya aqsir 'anis salat itu stop, jangan salat ya. Batasi dari salat sampai terbit matahari dan bahkan sampai matahari apa? Meninggi. Fa innaha tatlu'u hina tatlu'u baina qarnay syaitan. Karena matahari itu ketika terbit, terbitnya itu bertepatan dengan apa namanya? Berada di antara dua tanduk syaitan. Nah, ini ilahnya, ini sebabnya. Wa hina idzin yasjudu lahal kuffar, dan di saat itu orang-orang kafir sujud. Di saat syaitan itu, ketika matahari itu
terbit di antara dua tanduk syaitan. Nah, di saat itulah orang-orang kufar apa? Sujud. Maka berarti kita dilarang mengerjakan sujud seperti halnya orang-orang kufar itu melakukan apa? Sujud. Ya. Thumma aqsara an salah sudah. Thumma salli fa inna salata masyhudah mahdurah. Kemudian setelah matahari terbit dan tinggi, salatlah. Karena salat pada waktu itu adalah masyhudah, disaksikan. Mahdurah, dihadirkan. Hatta yastaqbil adh-dhil birrumh. Sampai apa? Yastaqil, berkuranglah adh-dhil, bayangan. Birrumh, dengan tombak. Ya. Jadi mungkin di sini alat yang tersedia di saat itu adalah tombak. Ya. Berceceran di mana-mana. Kalau di zaman kita sekarang ya mungkin sapu gitu. Ya, bagi yang suka kebersihan, maka di mana-mana ada. Ya, di zaman Nabi SAW mungkin yang terbanyak adalah tombak. Sehingga Nabi selalu mengisyaratkan dengan bukan tombaknya, anak panah, rumh. Tadi saya bilang tombak ya? Bukan, rumh itu anak panah. Thumma aqsir anis salah. Kemudian tahan dari mengerjakan salat pada waktu itu. Ketika apa? Bayangan sudah berkurang. Fa inna hina idzin tasjuru jahannam. Karena sesungguhnya pada saat itu neraka jahanam ini sedang menghembuskan, sedang ya meluap-luap begitu ya. Fa idza aqbala al-fai' fasalli. Apabila sudah mulai ada bayangan, ya, datanglah al-fai'. Aqbal itu artinya datang, ya, menghadap. Menerjemahkan itu agak sulit, ini bahasa Arab ya istilah. Jadi aqbal itu datanglah bayangan. Maksudnya ketika sudah ada bayangan di sebelah mana? Di timur, karena matahari sudah mulai ke barat. Ya. Fasalli, maka salatlah, yaitu salat zuhur dan salat-salat sunnah yang lainnya ba'da zuhur. Fa inna salata masyhuda mahdura hatta tusallil asr. Maka salat pada waktu itu salat yang disaksikan, salat yang didatangkan sampai datanglah waktu asar. Thumma aqsir 'anis shalah. Kemudian setelah asar hentikanlah dari mengerjakan salat hatta taghrubasy syams. Tapi tidak setelah asar persis ya. Tadi waktunya ketika apa? Matahari sudah hampir tenggelam. Ya, ba'da asar lah. Bisa dikatakan ba'da asar. Sampai tenggelamnya matahari. Fa innaha taghrubu baina qarnay syaitan, karena matahari itu tenggelam di antara tanduk syaitan. Hina idzin yasjudu lahal kuffar. Pada saat itu orang-orang kafir mengerjakan sujud. Wa yustathna min hadzal nahi zamanan wa makan. Dan dikecualikan dari larangan ini zaman, waktu-waktu, wa makan, dan tempat-tempat. Adapun zaman, fa indal istiwa yaumal jum'ah, maka ketika istiwa di hari Jum'ah, ini yustathna, dikecualikan dari waktu-waktu yang kelarang. Ya, artinya yang dikerjakan pada waktu itu menjadi tidak terlarang secara waktu dan secara tempat. Waktu yang dikecualikan adalah ketika istiwa pada hari Jum'ah. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la yaktasil rajulu yaumal jum'ati fayatatahhab mastata'a min tuhrin. Tidaklah seseorang itu mandi pada hari Jumat dan dia bersuci semampunya dengan alat untuk bersuci. Wa yudahin min duhn, dan dia menggunakan wewangian. Au yamshi min tib, au yamassu min tibi baiti, atau menyentuh wewangian rumahnya. Ya, wewangian rumahnya itu apa yang ada di rumahnya. Pokoknya kalau dia nggak punya pengharum, nggak punya minyak wangi, ya apa yang wangi di rumahnya. Mungkin kalau orang Arab
untuk mengharumkan rumah dia pakai bakhur. Nah, maka mengharumkan diri dengan bakhur itu, ya. Aromaterapi. Nah, bisa juga kalau aromaterapinya mungkin bunga lavender atau bunga apa yang harum, udahlah pakai aromaterapi itu. Intinya pokoknya mengharumkan diri dengan apa yang ada. Ya, tsumma yakhruju, kemudian keluar, fala yufarriqu baina itsnain, maka tidak memisahkan di antara dua orang. Tsumma yusalli, maksudnya tidak memisahkan di antara dua orang yang duduk berdampingan. Jadi kalau salat Jumat ketika kita datang ke masjid, ya, kalau bisa kita jangan melangkahi orang, ya, karena ini perkara yang terlarang. Karenanya orang yang datang duluan hendaknya langsung masuk duduk di bagian apa? Shaf yang terdepan, supaya nggak dilangkahi. Nah, sebagian para ulama mengatakan boleh melangkahi orang yang duduk di belakang seandainya yang depan ada yang kosong. Karena dia maju ke depan itu, melangkahi orang itu disebabkan karena orang itu tidak mau duduk di depan. Seperti orang kita. Orang kita kan lebih pilih yang bagian belakang semua. Ini nanti kalau antum Masjid Nabawi, Masjidil Haram, antum akan lihat orang Indonesia semuanya di belakang. Sedangkan orang Pakistan, India, ya, berebut di depan. Orang kita Masya Allah, gak ada yang mau berebut. Semuanya orangnya baik, ya. Baik nggak itu? Berebut itu yang baik, karena berebut pahala. Ya, sedangkan orang kita, Masya Allah, pilih yang di tiang-tiang, pilih yang paling belakang, ya, kayak nggak ada akselerasi untuk ibadah. Gitu. Padahal semestinya apa yang dilakukan oleh seorang talibul ilmu, seorang mukmin, ya, dia harus berebut untuk mendapatkan shaf yang pertama. Orang ini sudah tinggal cuma ada dua shaf nih, shaf ke-1 sama kedua, ya. Orang kita kalau lihat ada yang kosong di depan, monggo, kan gitu, silahkan. Salah, yang betul kita maju ke depan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan, ya. Tapi karena baiknya orang kita, ya, kebaikan itu tidak dipek dewe, ya, dibagi-bagikan untuk yang lain dulu, kitanya ngalah. Masuk surga ngalah, ya. Nah, kemudian saya lanjutkan. Fala yufarriqu baina itsnain, tidak memisahkan di antara dua orang ketika mau menuju pada shaf. Tsumma yusalli ma kutibalah. Kemudian dia salat. Nah, padahal waktu ini belum masuk waktu zuhur. Kan harusnya waktu yang terlarang. Ya. Orang datang Jumatan itu jam berapa? Kalau sekarang ya 11:04. Padahal tadi 11:04 waktunya apa? Ketika matahari tepat di atas. Meskipun demikian Nabi mengatakan, apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? Tsumma yusalli ma kutibalah. Dia kemudian mengerjakan sholat apa yang dituliskan oleh Allah untuknya. Bisa 2, bisa 3, bisa 2, bisa 4, bisa 6, bisa 8, bisa 10, bisa 12, terus sampai, ya, khatib naik di atas mimbar. Tsumma yansutu idza takallama al-imam, kemudian dia diam ketika yansutu, ya, apabila imam itu mulai berbicara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, diam. Illa ghufiralah, kecuali Allah ampuni dosa-dosanya. Jadi amaliyah ketika di salat Jumat itu ini yang harus difahami, ya. Oh, jadi mau pergi Jumat itu ada adabnya. Ini adab-adabnya. Kecuali Allah akan ampuni dia ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, antara Jum'ah dengan Jumat yang lainnya. Subhanallah. Ya, maka kalau kita melaksanakan adab-adab ini seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW ini, ya, maka kita akan diampuni dosa-dosanya di antara sholat Jum'ah. Nah, kalau kita tidak tahu sunnah ini, ya, maka ya kita cuma dapat wajibnya, tidak dapat keutamaan dari melaksanakan sunnah ini. Asyahid dari hadis ini adalah
perintah Nabi SAW, fasalla, ya, fayusalli ma kutibalah, maka dia mengerjakan salat sesuai yang Allah tatapkan atau takdirkan untuknya. Padahal itu waktunya adalah waktu yang terlarang, ya, karena belum masuk waktunya. Ya, betul tepat sebelum azan zuhur. Kemudian di sini dijelaskan juga, fanadabahu ila salati ma kutibalah. Nadaba itu mensunnahkan, ya. Nadbun itu kan sunnah. Nah, fanadabahu, maka mengarahkan atau memerintahkan, menyarankan untuk mengerjakan salat ma kutibalah, apa yang dicatatkan untuknya, walam yamna'hu anha, dan tidak melarang orang yang mau mengerjakan salat itu untuk mengerjakannya, illa fi waqtin khurujil imam, kecuali setelah keluarnya siapa? Imam. Walihada qala ghairu wahid min salaf minhum Umar bin Khattab, karenanya tidak sedikit dari para ulama salaf, di antaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wa tabi'ahu alaihi al-Imam Ahmad bin Hanbal, yang diikuti oleh Imam Ahmad bin Hanbal, khurujul imam yamna'us shalah, keluarnya imam itu mencegah salat, wa khutbatuhu tamna'ul kalam, khutbahnya mencegah apa? Pembicaraan. Faja'alul mani' minas shalah khurujal imam, maka yang menjadikan penghalang atau yang melarang dikerjakan salat itu adalah keluarnya imam, bukan waktu, ya. La insirafin nahar, la ittisafil nahar, bukan pertengah-tengahan apa? Siang. Padahal kalau dilihat waktunya tadi, posisinya waktunya tengah siang. Tengah siang itu maksudnya tepat matahari di tengah. Tapi ternyata yang menjadikan dilarang untuk mengerjakan salat, menghentikan salatnya adalah ketika imam sudah apa? Keluar. Ya. Menunjukkan bahwa ini dikecualikan dari waktu yang terlarang, yaitu mengerjakan salat sunnah, ya, sebelum mengerjakan salat Jumat sesuai dengan apa yang Allah takdirkan, itu dikecualikan dari waktu-waktu yang terlarang. Nah, amal makan, kalau tadi zaman secara waktu, maka secara tempat. Fa Makkah zadahallahu ta'ala tashrifan wa ta'ziman, maka Makkah ini semoga Allah menambah kemuliaannya, keagungannya. Fala tukrahu shalah fiha fi syai'in min hadhihi al-awqat, maka tidak makruh hukumnya mengerjakan salat di dalam waktu-waktu ini, ya, berdasarkan sabda Nabi SAW. Ini biasanya sabdanya secara umum. Ya Bani Abdul Manaf, wahai Bani Abdul Manaf, la tamna'u ahadan tafa bihadzal bait, janganlah kalian melarang seorang pun yang melakukan tawaf di rumah ini. Wa shalla ayyata sa'atin min lailin aw nahar, dan janganlah engkau melarang seorang pun yang mengerjakan salat kapanpun. Ayyata sa'atin ini artinya kapanpun, dari malam ataupun siang. Nah, keumuman hadis ini menunjukkan bahwa tempat yang dimaksud adalah Makkah al-Mukarramah, Ka'bah, ya, di sekitar Ka'bah itu memang tempat ibadah salat yang dikecualikan dari waktu-waktu yang terlarang. Karena keumuman Nabi, janganlah engkau melarang orang yang mengerjakan salat kapanpun, baik siang ataupun malam. Paham ya? Sampai di sini ya. Kemudian wassalatul manhi anha fi hadhil awqat hiya salat at-tatawwu'ul mutlaq. Salat yang terlarang di dalam waktu-waktu ini adalah salat sunnah mutlak, alladzi la sababa lahu, yang tidak ada sebabnya. Fayajuzu fi hadhil awqat, maka boleh dikerjakan pada waktu-waktu ini salat-salat berikut. Artinya ini juga termasuk yang dikecualikan, karena yang dilarang itu hanya jenis salat mutlak. Adapun jenis salat yang memiliki sebab yang lain, maka tidak dilarang. Seperti apa yang memiliki sebab? Tadi sudah kita sebutkan satu diantaranya. Salat apa?
tahiyatul masjid. Di sini qadha'ul fawaid, yaitu mengqadha salat-salat yang terlewat. Fardhatan kanat au nafilah. Baik salat wajib ataupun salat sunnah. Salat sunnah ada qadha'nya, ya. Antum nggak bisa salat malam, biasanya salat malam, maka antum boleh mengqadha'nya. Ya, kapan mengqadha'nya? Mengqadha'nya ya pagi-pagi hari. Cuma bedanya kalau salat malam itu dikerjakan ganjil, wajib juga. Kalau diqadha' boleh dikerjakan pada waktu-waktu yang terlarang. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nasiya salatan, yang tadi sudah kita bahas, jadi tidak perlu kita ulang. Ya. Kama tajuzu shalah uqaibal wudu, mau ngaji padahal ya, membaca Quran, maka dia wudu. Atau dia batal, dia wudu lagi. Maka kapanpun dia wudu, dia boleh mengerjakan salat meskipun di waktu-waktu yang terlarang, karena salat yang dikerjakan itu bukan salat mutlak, tetapi salat uqaibul wudu. Uqaibul wudu, uqaib itu artinya dari aqib, ya, setelah wudu. Taib, hadis ini berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW mengatakan pada Bilal inda salat subuh, pada waktu salat subuh, ya, ya Bilal, akhbirni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Ini dalil mengenai sunnahnya salat setelah wudu. Dalil mengenai sunnahnya salat setelah wudu. Jadi kalau antum habis wudu, antum salat. Ya. Kenapa antum salat? Karena ini dalilnya. Ada perintahnya, ya, ada syariatnya. Nabi bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, ya, kabarkan kepadaku, amalan apa sih yang biasa engkau kerjakan di dalam Islam? Fa inni sami'tu daffan 'alaik baina yadayhi fil jannah. Karena aku tuh mendengar suara terompamu di hadapanku di surga. Jadi menunjukkan Bilal ini masuk surga. Ya. Nah, kenapa kok bisa suara terompanya ini terdengar oleh Nabi SAW surga? Nabi bertanya kepada Bilal, apa sih amalan yang kamu kerjakan di dalam Islam ini yang menjadi andalanmu sehingga kamu dimasukkan ke dalam surga? Ya. Qala ma amiltu amalan arja indi. Aku tidak pernah melakukan amalan yang khusus yang semuanya sudah dilakukan oleh para sahabat yang lain. Aku melakukan seperti yang mereka lakukan. Inilah, ya, kecuali, ya, ini menurut beliau nggak ada sesuatu yang istimewa dari amal ibadahnya. Tetapi aku mengerjakan sesuatu, ya Rasulullah. Inilam utahhir tahuran. Aku tidak atatahhar tahuran. Aku tidak bersuci. Fi sa'ati minal lail, pada waktu malam. Au nahar, atau siang. Illa salaitu bidzalika tahur ma kutiba li an usalli. Kecuali aku mengerjakan salat untuk bersuci itu, ya, apa-apa yang dituliskan untukku untuk mengerjakan salat. Jadi subhanallah, beliau mengerjakan salat 2 rakaat atau 4 atau 6 atau 8, ya, mungkin boleh disebut syukur wudu atau apa begitu istilahnya, apapun lah ya namanya, ya, intinya beliau mengerjakan salat setelah berwudu. Nah, hadis ini menceritakan tentang perbuatan dari ibadah yang dikerjakan oleh Abu Hurairah yang memasukkannya ke dalam surga, yang tidak diingkari oleh Nabi SAW, dan Nabi kalau tidak mengingkari berarti beliau setuju. Dan di antara sunnah Nabi itu adalah takriruhu, yaitu persetujuan beliau. Ya, seandainya perkara itu adalah terlarang, maka Nabi pasti sudah mengingkari Abu Hurairah. Wa tajuzu tahiyatul masjid liqauli sallallahu alaihi wasallam, boleh juga mengerjakan tahiyatul masjid. Tadi sudah saya singgung, tahiyatul masjid termasuk salat yang memiliki sebab. Sebabnya karena masuk ke dalam masjid. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukum masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Nah, keumuman, ya, kalau antum mau tambahkan di sini karena keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukum masjid. Kalau seseorang masuk di antara kalian ke dalam masjid, fala yajlis, maka janganlah dia duduk
hatta yusalli raka'atain, sampai dia mengerjakan salat berapa rakaat? 2 rakaat. Kemudian berikutnya an-nahyu 'anit tatawwu' ba'da tulu'il fajri wa qabla salatis subuh. Subhanallah, saya ini suruh ngebut ceritanya. Ya, makanya antum nggak bisa nafas ya. Baik. An-nahyu 'anit tatawwu' ba'da tulu'il fajri wa qabla salatis subuh. Larangan untuk sholat sunnah setelah terbit fajar dan sebelum sholat subuh. Ya, kebetulan judulnya pendek-pendek nih ya. An Yasar Maula bin Umar qala ra'ani Ibnu Umar wa ana usalli ba'da tulu'il fajr. Ibnu Umar melihatku, aku ternyata mengerjakan sholat setelah terbit fajar. Orang sudah terbit fajar kok sholat, kan gitu ya. Faqala ya Yasar, maka dia pun mengatakan, wahai Yasar, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja alaina wa nahnu nusalli hadhihi shalah. Nabi itu pernah keluar menemui kita dan kita sedang sholat ya seperti ini, yaitu setelah terbit fajar. Faqala liyablughu syahidakum ghaibakum. Hendaklah orang yang sekarang menyaksikan aku menyampaikan ini, menyampaikan perkara ini kepada orang yang ghaib, yang tidak hadir. Karena perkara ini perkara yang penting. Paham? Liyuballighi syahidukum ghaibakum. Hendaklah orang yang menyaksikan pembicaraanku pada saat ini menyampaikan kepada yang tidak hadir. Paham? La tusallu ba'dal fajri illa sajdataini. Janganlah kalian salat setelah fajar itu kecuali 2 rakaat. Ya. Taib. Janganlah kamu salat setelah fajar itu kecuali 2 rakaat. 2 rakaat apa ini? Fajar. Maksudnya fajar salat fajar. Salat sunnah qobliyah subuh, ya. Ini fajar di sini bukan matahari tuluk terbit ya, tapi fajar yang dimaksud sebelum salat subuh. Taib. Jadi tidak ada salat sunnah yang lain selain salat sunnah apa? Qobliyah subuh. An-nahy 'anit tatawwu' idza uqimatis shalah. Larangan untuk salat tatawwu' kalau apa? Sudah didirikan salat. Maksudnya sudah qomat tuh. Qad qamatis shalah. Masih ada yang malah baru mulai takbiratul ihram. Tahu nih imamnya masih panjang. Salat tahiyatul masjid dulu lah. Allahu akbar, salat. Enggak boleh. Pokoknya kalau imam kalau qomat sudah dikumandangkan, uqimatis shalah, ya, maka apa? Maka tidak boleh seseorang itu mengerjakan salat sunnah. Hadisnya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Idza uqimatis shalah fala salata illal maktubah." Apabila qomat atau salat wajib sudah didirikan, ya, maka tidak ada salat yang boleh dikerjakan kecuali salat wajib. Lah yang lagi sholat gimana? Ya tergantung. Kalau dia sudah di ujung, udah tinggal salam, tinggal tasyahud akhir, ya lanjutkan. Tapi kalau baru rakaat yang pertama, kan masih ada rakaat yang kedua, ya sudah dibatalkan. Ya, biasanya orang kita ini lebih toleran dibandingkan selain orang-orang kita. Jadi kalau lihat ada yang sholat, tunggu dulu sampai sudah hampir selesai baru qomat. Ya, tapi di tempat lain tidak pakai memperhatikan. Begitu sudah datang waktunya qomat gitu. Atau lihat imam datang, qomat, selesai. Ya. Nah, pada saat seperti itu ya salatnya dibatalkan. Kecuali kalau sudah tinggal tasyahud atau apa begitu, tidak ada batasannya ya. Kemudian masuk kepada pembahasan al-mawadhi' allati naha 'anil salati fiha, tempat-tempat yang dilarang mengerjakan salat di dalamnya. Ya, kalau secara umum al-ardu kulluha masjid. Tanah itu, bumi ini seluruhnya adalah masjid. Nabi SAW bersabda,
wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikanlah bumi ini seluruhnya untukku sebagai masjid dan tempat untuk bersuci atau alat untuk bersuci. Maka pada asalnya, hukum asalnya, bumi ini semuanya bisa untuk salat. Jadi antum nggak perlu tanya, gimana nih, boleh nggak hukumnya salat di atas lumpur? Boleh. Boleh nggak salat di atas gunung? Boleh. Boleh nggak di pantai? Boleh. Tapi nggak ada tuh orang salat di pantai. Ya, aneh tuh kalau ada orang di pantai itu kan main bola, ya lari-lari, naik kuda itu di pantai, ngunduh layangan di pantai, main pasir. Ini tiba-tiba ada orang sholat di pantai, norak banget ya. Tapi boleh nggak sih? Kalau bicara boleh apa enggak, jawabannya pasti boleh. Karena hukum asalnya bumi Allah ini semuanya adalah tempat untuk sholat. Ya. Nah berarti ketika hukum asalnya semuanya itu boleh digunakan untuk sholat, yang dilarang maka tempat-tempat itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW secara tersendiri, datanglah dalil melarangnya. Kalau tidak ada dalil melarangnya, berarti hukum asalnya apa? Boleh digunakan sholat di dalamnya. Ya, mafhum ini? Yang bantu baca boleh. Siapa bantu baca? Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala al-maw'adi allati naha 'ani sholati fiha an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fuddiltu 'ala al-anbiya'i bi sittin u'titu jawami'al kalim wa nusirtu birrukbi wa uhillat lil ghanaim wa ju'ilat lil ardu tuhura wa masjidan wa ursiltu ilal khalqi kafatan wa khutima biyan nabiyyuna. Lafadznya mungkin berbeda dengan yang antum inginkan, nanti tinggal antum perbaiki aja atau antum, maksudnya lafadznya itu benar ya, tapi saya akan menyampaikan dari hafalan saya aja. Kata Nabi SAW, uhillat lana, u'titu khamsan, ya, yang ini yang hafalan saya, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku diberikan 5 perkara. Lafadznya kurang lebih di situ sitan ya. Nah, waktu itu khamsan, aku diberi 5 perkara. Ya nanti tinggal tambah 1 kan gitu. Ya, nggak sama tak? Wah, ya memang ilmu kan banyak, buku tidak sama ya. Yang buku yang saya baca, yang antum baca beda. Waktu itu khamsan, aku diberi 5. Ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya. Dalam kitab Umdatul Ahkam ada. Aku diberikan 5 perkara. Lam yu'ta ahadan minal anbiya'i qabli. Tidak diberikan 5 perkara itu kepada nabi-nabi sebelumku. Apa itu? Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku dimenangkan dengan rasa takut yang Allah berikan di hati musuh-musuh. Ya, masirata syahr, jarak 1 bulan. 1 bulan nih belum berangkat. Nabi SAW belum berangkat. Musuh udah ketakutan. Padahal berjalan masih 1 bulan. Dapat berita dari Nabi, aslim taslam, masuk Islamlah, maka kamu selamat. Ya, dari sejak dikirimnya surat itu atau dapat balasan bahwa ternyata mereka tidak mau masuk Islam, jarak 1 bulan tempuh itu mereka sudah ketakutan. Nabi mau datang, wah pasukan Islam, wah pokoknya begitulah. Itu kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi SAW dan juga untuk umatnya. Ya, jadi kaum muslimin ini sudah dimenangkan oleh Allah dengan rasa takut yang ada pada musuh. Jadi kita jangan takut, jangan sampai justru kita malah takut sama musuh. Ya, karena lihat mungkin keseringan lihat film perang di film-film perang. Ya, musuh tuh seram-seram, apalagi orang India, orang Indian ya, suku Indian. Wah, sangar-sangar, pakai hitam-hitam apa ini segala macam. Itu kelihatannya aja yang serem.
Ya, kalau sudah menghadapi pedang kita, mereka mundur lari terbit-bit. Ya, melihat bagaimana shiny-nya pedang kita, ya, bagaimana berkilaunya pedang kita, apalagi mungkin pedangnya ada ya pahatan emasnya begitu ya. Wah, takut mereka. Ini jarak 1 bulan perjalanan sudah takut. Kemudian yang kedua, apa yang kedua di situ enggak apa? Wa itu jawami'ul kalim. Itu tambahan, berarti itu yang keenamnya. Dan aku diberikan jawami'ul kalim. Kalimat yang sedikit tetapi memiliki makna yang mencakup begitu. Ya, ini banyak hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan jawami'ul kalim Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Seperti huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Itu termasuk jawami'ul kalim. Ya, ketika ditanya tentang air laut, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Ini hukumnya kalau digali dari kata-kata itu, wah luar biasa. Pokoknya hampir dipastikan setiap perkataan Nabi SAW itu sedikit katanya, tapi maknanya apa? Banyak, mencakup. Ya. Nusirtu birobi masirata syahrin. Kemudian wa uhillat liyal ghanaim. Kalau di situ dimulai dari apa yang kedua setelah tadi? Nusirtu birru'bi, terus wa uhillat liyal ghanaim, dihalalkan untukku ghanimah. Yang mana dulu ghanimah itu tidak dihalalkan bagi umat-umat sebelumnya. Bagi umat-umat sebelumnya ghanimah itu dikumpulkan di sebuah padang yang terbuka, menunggu api menyambar datang. Kalau api tidak datang, berarti ada yang mughil, ada orang yang melakukan menyembunyikan harta rampasan perang itu. Oh, ini mah harta rampasan itu perang itu banyak ya, ya. Antum dapat 1 mortir aja tuh harganya bisa jutaan rupiah. Ya, dapat 1 meriam, dapat 1 rudal, gitu ya. Apa yang untuk menjatuhkan pesawat tuh? RPG, ya itulah pokoknya. Ya, dapat itu 1 aja itu udah harganya udah puluhan juta. Itu belum makanan, minuman, kemudian unta yang membawa barang-barang. Ya, kalau sekarang truk begitu, tank, itu duit semua tuh, harga semua, ada duitnya. Tapi meskipun itu berduit, kalau dikumpulkan, menunggu api datang, hangus, sudah hilang semuanya. Dan itu terjadi pada umat-umat sebelum Nabi SAW. Sedangkan pada Nabi SAW tidak demikian. Pada Nabi SAW, Nabi diizinkan, dihalalkan untuk memanfaatkan dari harta rampasan perang. Sehingga apa? Sehingga harta rampasan perang itu dibagi-bagikan sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dulu ada seorang nabi yang ketika itu umatnya dikumpulkanlah rampasan perang. Ternyata apa? Tidak datang apinya. Tandanya belum diterima oleh Allah. Dicari, ditemukan. Ya. Apa yang ditemukan? Emas sebesar kepala sapi. Apa harta yang ditemukan? Yang disembunyikan, emas sebesar kepala sapi. Dari emas, bayangkan, itu berapa miliar itu, berapa triliun, ya, cuma dipersembahkan menunggu api datang dari langit menyambar, baru amal ibadah jihad mereka diterima oleh Allah SWT. Tapi bagi umat Nabi Muhammad enggak. Umat Nabi Muhammad diizinkan untuk memanfaatkan harta rampasan perang. Maka itu kekhususan betul bagi umat Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman. Terus yang berikutnya apa? Nah ini wajah syahidnya. Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dan dijadikan untukku al-ard, bumi ini seluruhnya masjid dan tempat untuk alat untuk bersuci maksudnya, ya, alat untuk bersuci. Terus wa ursiltu ilal
khalqi kafah, aku diutus kepada manusia seluruhnya. Kalau nabi-nabi sebelumnya itu diutus hanya untuk kaumnya saja. Nabi Nuh diutus kepada kaumnya, Nabi Musa pada kaumnya, semuanya pada kaumnya saja. Sedangkan Nabi SAW diutus untuk manusia seluruhnya sampai akhir zaman. Ya, selama umat itu setelah Nabi SAW meninggal dunia, maka sudah dari umat Nabi Muhammad. Tidak boleh seseorang sekarang mengatakan, saya ini umat Nabi Musa. Nggak boleh. Kamu itu lahir setelah Nabi diutus, maka kamu umat Nabi Muhammad. Karena Nabi diutus kepada umat seluruhnya. Terus, wa khutima bin nabiyyun, dan aku adalah penutup para nabi, sedangkan nabi-nabi sebelumnya itu masih ada nabi setelahnya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW adalah nabi penutup. Ya, habis. Fal ardu kulluha masjid. Wajah saya tadi adalah al ard kulluha masjid. Tanah ini adalah masjid seluruhnya. Illa mastuthniya fi hadhil hadits, kecuali yang dikecualikan dalam hadis-hadis ini. Kayaknya udah jam 5 deh. Ya, perasaan tidak bisa menipu ya. An Jundub Ibn Abdillah, ya kita selesaikan hadis-hadis larangan ini. Sehingga pertemuan yang akan datang masuk al-adzan, ya. Ini nggak bisa dipaksakan loh, suruh lebih cepat dari ini. Ya, karena waktunya cuma terbatas, kan? Taib. Apa yang dikecualikan? Yang dikecualikan adalah dari Jundub bin Abdillah bin Al-Bajali. Sami'tu Rasulullah SAW, dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW qabla an yamut bi khams, 5 hari sebelum meninggalnya. Subhanallah. Berarti pesan ini penting banget ya. Karena menjelang kematian Nabi itu, kan seorang yang mau meninggal itu pasti meninggalkan pesan yang sangat penting. Apa itu? Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang yang sebelum kalian itu, mereka, maksudnya Yahudi dan Nasrani ya, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan orang saleh mereka itu adalah masjid. Kuburnya dijadikan masjid, jadikan tempat ibadah. Ala, ketahuilah, fala tattakhidul qubura masajid. Janganlah kalian menjadikan kuburan, maksudku kuburku, sebagai apa? Masjid. Ini anhaakum an dzalik. Aku melarang kalian untuk melakukan itu. Janganlah kalian menjadikan kuburan. Ini masuk kuburan-kuburan, semua kuburan, termasuk kuburan Nabi SAW. Inni anhaakum an dzalik. Aku melarang kalian untuk melakukan itu. Berarti tidak boleh mengerjakan sholat di kuburan. Karena Nabi melarang menjadikan kuburan sebagai masjid. Dan namanya masjid itu adalah tempat sujud. Dan tempat sujud itu artinya tempat sholat. Ya, jadi satu tempat yang dilarang untuk mengerjakan sholat di dalamnya adalah yang pertama maqbarah, kuburan. Tapi ini ada pengecualiannya. Apa pengecualiannya? Sholat ghaib bagi yang tidak melaksanakan sholat, bukan sholat ghaib, sholat jenazah bagi orang yang terlewat dari pelaksanaan sholat jenazah sampai jenazah itu sudah dikubur. Ya, saya datang layat nih, terlambat. Harusnya jam 2, ternyata dikuburnya jam 2. Maksudnya gimana? Jam 1 sudah mulai acara, jam 2 itu sudah dikubur. Bayangannya kan jam 2 itu baru acara. Ya. Tapi ternyata udah dipercepat gitu. Jam 2 itu sudah dikubur. Maka apa yang saya lakukan? Ya sudah, semuanya pulang, saya sholat dikubur. Apa sholat yang saya lakukan? Sholat jenazah. Dan itu dikecualikan karena perbuatan Nabi SAW. Pada asalnya tempat itu sudah dikecualikan dari yang dihalalkan untuk sholat di dalamnya. Kemudian dikecualikan dengan perbuatan Nabi SAW. Paham ya? Asalnya bumi ini suci, dikecualikan darinya karena datang nas, apa itu? Kuburan. Kemudian dikecualikan lagi sebuah ibadah sholat, yaitu sholat apa? Jenazah bagi orang yang terlewat dari mengerjakan sholat jenazah. Ya, kemudian
Al-ardu kulluha masjid illa sabar. Ala fala tattakhidul qubur masjid inni anhaakum 'an dzalik. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri qala, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, al-ardu kulluha masjid. Bumi ini semuanya apa? Masjid. Illal maqbarah wal hammam, kecuali kuburan dan kamar mandi. An al-Barra ibn Azib qala su'ila Rasulullah SAW 'ani salat fi mabarikil ibil. Nabi ditanya tentang salat di tempat menderumnya unta. Ya, tempat diikatnya unta. Boleh nggak sholat di situ? Ternyata kata Nabi nggak boleh. La tusallu fi mabarikil ibil fa innaha minasyayatin. Karena unta itu dari syaitan-syaitan. Wasu'ila 'ani shalah fi marabitil ghanam. Dan ditanya Nabi SAW mengenai salat di tempat diikatnya kambing. Ya, kambing ya, satu saja ini ghanam. Faqala, maka Nabi menjawab, "Shallu fiha fa innaha barakah." Salatlah di sana karena itu tempat yang barakah. Masya Allah. Ya, beda binatang, beda tabiat. Untung kalau sudah lihat unta, ya unta itu ya sama aja dengan kuda, juga sama sih sebenarnya. Cuma di sini dikhususkan unta yang dilarang. Kalau kambing jelas datang kebolehannya. Selain itu, sakata anhu syariat. Syariat tidak menyebut. Saya ulang ya. Untuk unta, Nabi datang larangan di dalamnya. Untuk kambing, datang izin di dalamnya. Selain itu, sakata anhu syariat. Syariat diam, tidak menyampaikan. Ya. Maka kembali kepada hukum asalnya, boleh mengerjakan sholat di kandang sapi, kandang kambing, kuda, ya. Karena tidak ada larangan dari Nabi SAW. Kembali kepada hukum asal, bolehnya tanah itu digunakan untuk sholat. Cuma ya hati-hati, antum punya kuda, kudanya masih belum jinak, antum sholat ketendang nanti ya. Ya itu sifat nalurinya. Dia ingin mempertahankan diri, dia mengira bahwa antum itu akan menyakiti dia, maka ditendang. Tapi kalau kudanya udah jinak, sudah aman, dipegang pantatnya udah nggak nendang, ya. Terus kesenggol juga sudah boleh, silahkan. Mau tidur di kandang kuda boleh. Kalau kudanya udah jinak, ya. Kalau kudanya masih liar atau kudanya ini jahil, jangan. Ya. Kelihatan kok kuda itu kalau jahil tuh nggak ngapa-ngapain, tau-tau gigit, gitu. Ya, karenanya hati-hati juga pada binatang-binatang yang sifatnya seperti itu. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan? Boleh, segera. Sudah jam 5.15. Betul nggak? 5.24. Ya, meleset dikit. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Kalau melangkahi dua orang pada saf sholat Jumat ketika safnya diberi jarak ketika pandemi saat ini, apakah dikecualikan? Bagus pertanyaannya. Itu rukhsah ya, dengan adanya pandemi ini rukhsah. Kan nggak melewati orang sholat ya, orang jaraknya masih jauh. Ya, pintar tuh, bagusnya. Insya Allah nggak masuk, insya Allah. Karena di situ menyakiti sebenarnya. Melewati orang itu menyakiti. Apalagi mohon maaf, dua orang yang duduk ada space kecil aja, ini kita usir nih. Pak, geser Pak, kanan kiri gitu. Memang nggak ngomong, tapi ketika tahu ada orang datang, kan pasti dia risih tuh, mepet kanan, mepet kiri. Itu dilarang. Wong ngelewatin aja nggak boleh, apalagi menggeser mereka. Jadi kalau sholat Jumat gimana? Ya datang awal supaya nggak ngelewatin yang lain, kan gitu. Kalau pandemi ini, wah ini ya tetet lewat. Jalur khusus ya, langsung bisa sampai depan. Ya, saya merasakan itu ketika kan saya khotib ya. Kalau nggak pandemi kan susah tuh ngelewatin orang-orang itu. Pandemi jalan terus, lancar jalannya ya, jalan tol. Nah, Bismillah, Ustadz mau bertanya.
apakah jika kita melakukan sholat qadha pada waktu dilarang melaksanakan sholat itu, keutamaannya berkurang dengan jika kita melaksanakannya pada waktu yang tidak dilarang? Enggak. Sama saja. Mau dilakukan pada waktu yang terlarang ataupun tidak ada masalah. Ya, karena memiliki sebab. Bismillah, Ustadz Afwan, ana izin bertanya, bagaimana hukum sholat di masjid yang sekelilingnya di luar ada kuburan-kuburan? Ya, itu mestinya kita bahas ya. Jadi kalau di sekelilingnya itu di sebelah mana ya? Dan apakah ada tembok pembatas apa tidak? Kalau masjid punya tembok pembatas, kuburan punya tembok pembatas, ya maka di sini nggak ada hubungannya dengan masjid. Tapi kalau seandainya tembok masjid dengan kuburan itu menyatu, atau bahkan nggak ada temboknya, ya, bahkan nggak ada temboknya, langsung lihat kuburannya, ini bisa masuk kepada yang terlarang. Karena apa? Karena Nabi SAW dalam hadisnya mengatakan, la tusallu ilal kubur, janganlah kalian salat menghadap ke kubur. Sehingga lihat dulu keadaannya, posisinya bagaimana. Siapa tahu mungkin di antara kubur dengan masjid itu ada jalan. Nah, ini sudah membedakan. Ini area masjid, ini area kuburan. Tapi kalau memang tidak ada batas sama sekali, bahkan masjid itu di tengah kuburan, atau dulunya itu kuburan dijadikan masjid, ya jelas sholat di dalamnya dilarang. Ya, kita dilarang sholat menghadap ke kubur. Kecuali apa tadi? Sholat jenazah yang dilakukan di atas kubur. Ya. Ada lagi? Habis? Enggak apa-apa. Ayo. Bismillah, izin bertanya, apakah ada batasan waktu qadha sholat nafilah? Apakah ada batasan waktu untuk sholat nafilah? Enggak ada batasan waktu. Ya cuma ya sesegera mungkin begitu. Kalau biasanya ba'diyah zuhur. Enggak. Ba'diyah maghrib, fajar ya, salat fajar tadi ya. Enggak ada batasan. Tapi jangan ditunda-tunda sampai datang salat-salat yang lain gitu. Ya, ba'diyah maghrib umpamanya. Antum habis salat maghrib, biasanya ba'diyah udah adzan. Gitu ya. Maka habis adzan antum salat ba'diyah maghrib. Jangan nunggu isya sampai adanya sudah kelewatan tuh qobliyah, umpamanya ya mengerjakan salat apalagi syukur wudu karena batal wudu, syukur wudu, terus habis itu salat isya, habis salat isya ba'diyah isya baru qadha. Jangan. Sebisa mungkin sedekat mungkin dengan salat itu. Kalau memang itu salat rawatib, ya. Jangan terlalu jauh. Mungkin itu. Ada lagi? Habis. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.